Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembicaraan terdahulu tentang asesmen awal sebelum terapi. Setelah kita bicara tentang bagaimana identitas pasien, kemudian keluhan utama klien kita, kemudian bisa tidur apa enggak klien kita, ada hal penting juga yang harus kita tanyakan. Yang pertama adalah aktivitas keseharian dari klien kita. Yang kedua adalah bagaimana klien kita mengatasi kelelahan baik itu fisik, mental maupun spiritual dari yang bersangkutan. Karena begini, dalam pemahaman Tibun Nabawi itu sakit ada dua penyebabnya. Yang pertama akibat sumber daya yang habis yang masuk ke dalam tubuh, ke fisik misalnya, makanan yang nggak halal, nggak toyib, atau dalam mencari rezeki yang halal tadi, menghalalkan segala cara, itu juga sebuah hal yang nggak hobis. Atau misalnya fitrah dari pikiran itu penuh kedamaian, ketika selalu diisi hal-hal yang nggak toyib, pengen menang terus, pengen senang terus, maka kedamaiannya atau kenangan akan menyingkir. Demikian juga untuk perasaan. Kalau perasaan fitrahnya itu penuh cinta dan kasih sayang, tapi kalau diisi dengan marah yang berlebihan, takut yang berlebihan, sedih yang berlebihan, maka cinta dan kasih sayang juga akan pergi. Bahwa fitrahnya manusia itu penuh dengan kebahagiaan, tapi kalau kolbunya atau hatinya itu dalam hidupnya sering diisi dengan kemaksiatan, jauh dari ibadah, maka tadi bahagia juga pelan-pelan akan sirna. Yang kedua, dalam menjalankan kehidupan ini, dia nggak memakai sistem yang sesuai, kompatibel dengan fitrah. Apa itu tawazun? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa pekerjaannya untuk mengetahui aktivitas keseharian dia, apa hobinya untuk mengetahui bagaimana dia menghilangkan kelelahan atau keletihan fisik, mental, spiritualnya, tubuhnya, untuk mengetahui keseimbangan gerak diam emosi dan gerak diam fisik klien kita sebagai salah satu penyebab orang sakit. Intinya itu. Ingat nggak sabda Nabi Muhammad Rasulullah SAW bahwa tubuhmu memiliki hak atas dirimu. Hadis riwayat Bukhari. Artinya tubuh kita itu butuh keseimbangan antara kerja, istirahat, sama ibadah. Seimbang. Yang kedua, jika terlalu lelah, orang bisa sakit. Jika terlalu malas, orang juga bisa sakit ketika bicara tentang fisik, pikiran, dan perasaan yang bersangkutan. Misalnya, orang yang malas gerak, apa akibatnya? Akibatnya metabolisme tubuhnya terhambat, yang mempengaruhi bagaimana tubuh menciptakan imunitas yang baik. Lah kalau cairan limfanya itu ibarat truk sampah, dia punya kemampuan untuk mendetoksifikasi, ngambil tuh yang namanya sampah-sampah metabolisme di seluruh tubuh. Kalau kurang gerak, sirkulasi cairan limfanya atau kemampuan dia untuk ngambilin sampah-sampah juga akan melambat. Itu kalau kurang gerak. Nah, apa solusinya? Gaya hidup Nabi yang dijadikan metode pengobatan yang sering kita kenal dengan Tibun Nabawi. Berjalannya Nabi itu cepat, itu ternyata meningkatkan mitokondria untuk menghasilkan energi lebih banyak. Metabolismenya meningkat. Kalau metabolismenya meningkat, kemampuan tubuh untuk menghasilkan daya juga akan meningkat. Kemampuan regenerasi sel, kemampuan bertahan terhadap serangan penyakit, kemampuan mengusir penyakit, serta menjalankan fungsi organ dengan normal atau kemampuan homeostatis dia akan jauh lebih bagus. Bagaimana dengan sistem detoksifikasinya yang dilakukan oleh sistem limfatik di dalam tubuh ketika seorang berjalan dengan caranya Nabi? Ibarat truk sampah yang ngangkutin sampah-sampah, ketika dia rutin
melakukan kebiasaan berjalannya Nabi, itu truk ini transportasinya lancar, detoksifikasinya maksimal. Sebuah upaya yang dilakukan dalam penanganan penyakit-penyakit kronis dan degeneratif yang disebabkan gara-gara toksitas dalam tubuhnya tinggi. Itu berjalan. Bagaimana dengan berlari? Berlari dengan intermittent atau dengan diselingi dengan berjalan kemudian berlari lagi, berjalan lagi begitu. Itu ternyata meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Luar biasa. Bagaimana Pak dengan berenang? Yang namanya berenang ini ternyata karena dia itu ada di air, maka otot-otot polos paru-paru itu akan terstimulasi untuk terus berkontraksi sehingga daya tampung oksigen orang yang berenang sama nggak berenang itu beda. Gimana Pak dengan memanah? Memanah itu sangat cocok untuk orang yang post-stroke sebenarnya. Karena dia menstimulasi gerak sensorik, gerak motorik, kemudian kognisi dari yang bersangkutan hingga lingkungan sekitarnya. Itu kalau misalnya yang bersangkutan masalahnya mager, malas gerak. Ingat ya, untuk berbuat sebuah kebiasaan dibutuhkan konsistensi. Jadi kalau ada pasien, kita pengen ngerubah perilaku dia, kasih yang mudah-mudah dulu, jangan langsung berat atau langsung banyak. Stres dia nanti, timbul masalah baru nanti. Kalau banyak gerak, entah itu gerak fisik, entah itu gerak emosi, entah itu gerak pikirannya, itu juga berpengaruh. Apa akibatnya? Kecapean atau keletihan. Maka butuh yang namanya relaksasi atau istirahat. Kualitas istirahat yang nggak seimbang dengan kuantitas produktivitas fisik, mental, spiritual akan menyebabkan burnout atau stres respon di tubuh, keletihan. Lah kalau di fisik biasanya badannya pegel, gampang capek, lemah, letih, lesu. Kalau di mental gimana? Atau di pikiran? Ya stres, overthinking dia. Ya kalau di spiritual ya hati gelisah, dendam berlarut, marah yang berlebihan. Itu udah kelihatan. Nah, apa solusinya? Ya kalau lelah fisiknya jelas tidur. Tidurnya Nabi, Khalilullah, kemudian wudhu, puasa, itu ternyata sangat-sangat baik untuk mengistirahatkan yang namanya fisik seseorang. Olahraga pun kalau teratur ternyata itu menstimulasi hormon endorfin. Ketika mode tubuhnya atau fisiknya terjadi kelelahan kelenjar adrenal, mode tubuhnya stres respon. Jadi, dilihat perubahan perilaku seperti apa yang paling cocok untuk klien kita, disesuaikan. Jangan dipaksakan, nanti dia nggak bisa konsisten. Sekarang mau, baru seminggu berubah tuh perilakunya. Karena untuk merubah perilaku menjadi sebuah kebiasaan, minimal 30 hari. Menurut buku begitu. Dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Nah, terus gimana Pak soal yang kalau hatinya yang lelah Pak, gelisah, penuh dendam, kemudian buruk sangka, kurang bersyukur, dan lain sebagainya. Kalau urusan hati itu urusannya Allah. Kita itu cuma, kalau saya ngebayangin sebagai seorang terapis itu macam kayak mitra kerja bagi klien kita. Kita cuma nyarankan seperti apa yang disarankan dokter ketika ada orang sakit, kemudian dikasih surat keterangan dokter untuk istirahat fisiknya selama 3 hari. Sama. Kalau ada penyakit-penyakit hati yang kita lihat jelas begitu ya, ambisi yang berlebihan sehingganya gitu ya, kurang bersyukur, kurang bersabar, kurang ikhlas begitu ya, sudah istirahatkan hatinya. Caranya
Caranya bagaimana? Dekatkan sama orang soleh atau masukkan ke majelis ilmu. Secara ilmiah, jantung itu memancarkan gelombang elektromagnetik itu 4-5 meter pada orang-orang sekitarnya. Oleh karenanya, kita ini sangat dipengaruhi oleh orang-orang terdekat kita. Muka saya ini sama seperti muka ayah saya, tapi tabiat saya sangat dipengaruhi oleh ibu saya. Maka ketika ada orang yang punya penyakit hati kemudian dimasukkan di majelis ilmu atau dekat dengan orang soleh, diharapkan membawa pengaruh tuh jantung gelombang elektromagnetik orang-orang soleh tadi itu mempengaruhi dari yang bersangkutan. Nah, kalau begitu nanti itu yang disebut istirahat hati. Kalau hatinya sudah diistirahatkan, mudah-mudahan Allah akan gerakkan hatinya. Sehingga ada keinginan untuk mencari petunjuk sama Allah. Ingat nggak? Istikharoh, istikharoh, istisyarah. Itu kan ngomongin tentang bagaimana mengatasi penyakit hati yang namanya keraguan-raguan. Nah, kalau penyakit hatinya gara-gara nafsu, banyak maksiat, kurang ibadah, ya sampaikan saja. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Ketika motivasi dan keyakinan dirinya dibangun bahwa dunia ini sementara, akhirat selamanya, nah tadi bagaimana dia punya caranya sendiri untuk menjauhi maksiat dan punya caranya sendiri untuk melaksanakan ibadah yang Allah perintahkan. Dalam proses asesmen tadi, keterampilan mendengar dan memahami pasien penting. Jadi, ingat ya, saya ulang, tanyain namanya, tanyain pekerjaannya, tanyain hobinya, tanyain masalah keluarganya, bahkan mungkin tanyain masalah keuangannya. Anda akan tahu nanti kelelahan kronis atau stresnya, apakah karena aktivitas fisiknya, aktivitas pikirannya, atau mentalnya, bahkan mungkin spiritualnya. Sehingga dalam proses terapi atau penanganannya, mana yang didahulukan atau mana yang diprioritaskan. Anda pasti akan paham itu. Wallahu a'lam bishawab.